Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kita mulai kuliah fisika komputasi pertemuan kedua. Nah, Bapak Arab kemarin sudah mencoba Google Colab-nya ya. Oke, menggunakan Google Colab. Jadi hari ini kita langsung bagaimana menggunakan Google Colab untuk fisika komputasi ya. Sudah disiapkan Anissa Wulandari? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kalau sudah, bukunya kita pakai yang pertama dulu, yang apa itu judulnya? Primer on Scientific Programming with Python ya. Kita pakai yang itu. Oke, sebentar. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ini buku yang kita gunakan. Ini kemarin. Ini ya. Primer on Scientific Programming with Python ya. Nah, langsung jadi idenya adalah bagaimana menggunakan komputer untuk membantu apa yang ingin kita lakukan. Nah, sederhananya komputer itu kita bisa buat sebagai kalkulator sederhana ya, alat penghitung. Ya. Ini di Google Colab-nya silakan disiapkan. Oke, apa pakai ini? Jadi seperti ini kemarin tayangannya. Ini mode teks ya. Ini untuk menuliskan persamaan. Nah, terus persamaan ini menggunakan kode latex ya. Nanti kamu bisa cek untuk yang ini ya. Nah, jadi kalau tulisannya kalau persamaannya di dalam tulisan pakai dibuat di dalam kurung $1. Kalau dia di tengah-tengah bisa pakai ini ya. Nah, kamu cek di Google, cari kode latex. Ini namanya kode latex untuk buat persamaan ya. Nah, bisa pelajari lebih lanjut. Banyak contoh-contohnya ya. Nah, itu hanya contoh saja. Nah, ini kalau di mode teks. Nah, untuk pembuatan program, ya, nah, kita banyak menggunakan mode code. Ya, ini code. Ini code. Ya, atau kamu bisa tambahkan di sini. Ini code.
Nah, tadi dijelaskan bahwa ini bisa berlaku sebagai kalkulator sederhana. Jadi untuk menghitung biasa ya. Contohnya kalau di sini misalkan persamaan yang kita buat, misalkan ini P0 dikali T min setengah GT kuadrat ya. Ini ada persamaan P0 T min setengah GT kuadrat. Ya. Kita ingin menyelesaikannya, jadi di sini ini Pak buat ini X misal xt sama dengan P 0 T min setengah, nah ini ya, GT kuadrat. Nah, kita ingin menghitung ini misalkan ya. X-nya sama dengan ini. Nah, kita ingin menghitung X ketika misalnya kalau di buku ini dicontohkan P0-nya sama dengan 5 ya. Jadi di sini P0-nya sama dengan 5. Oke. Kemudian T-nya sama dengan 0,6. Ini ya. Nah, kalau dilihat. Kemudian G-nya 9,81 ya. G sama dengan 9,81. Nah, ya, tentukan jaraknya. Oke. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita ingin menghitung X dengan variabel-variabel seperti ini. P0 sama dengan 5, T sama dengan 0,5 sekon, dan G itu sama dengan ini meter per sekon kuadrat ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, ya. Nah, kita ingin menghitung X-nya ya. Jadi, nah, untuk melakukan menghitung nanti kalau misalkan ada permasalahan atau soal ya, kamu disuruh menghitung X dengan yang diketahui ini dengan menggunakan Google Colab, jangan lagi kamu hitung manual di sini, X-nya masukkan P0 dikali T, ya, enggak seperti itu ya. Nah, kamu menghitungnya itu pakai code di sini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan dulu variabel P0. Ya. P0 sama dengan 5. Dengan satuan itu meter per sekon. Nah, ini tanda crash ini menyatakan dia komen ya. Jadi ini tidak ikut dihitungnya, tidak dianggapnya oleh si kode ini nanti ya. Ini hanya untuk penanda saja. Untuk penanda. Ya, tidak kamu buat juga tidak apa-apa. Tapi kamu harus tahu yang di sini P0-nya satuannya adalah meter per sekon. Ya. Kemudian T. Nah, T-nya sama dengan 0,6. Ya, di code komanya pakai titik ya. Kalau di sini boleh kamu buat koma. Ya, tidak masalah. Ya, sini kamu buat koma, boleh silakan. Nah, di code pakai titik. Ya, kalau di Excel itu bisa pakai titik, bisa pakai code ya. Nah, tapi di sini pakai titik. Nah, kemudian G sama dengan 9,81.
Nah, menghitung X-nya bagaimana? X-nya masukkan ini ya. Nah, sini. X sama dengan P0 ya, itu P0 ya. Atau hati-hati dengan huruf O dan huruf 0 ya. Nah, ini P0 dikali T. Nah, ini ya. P0 dikalikan T. Min. Ya. Nah, komputer itu selalu mengerjakan perkalian dulu, ya, kemudian pembagian, baru operasi penjumlahan dan pengurangan, ya. Nah, jadi seperti ini, dia mengerjakan P0 dikali T dulu, ya, kemudian baru dikurang, ya, dikurang G dikali T pangkat 2. Nah, T kuadrat seperti ini ya, T pangkat 3 ganti 3. Itu di Python ya, tapi kalau di bahasa pemrograman yang lain itu menyesuaikan. Ya. Nah, ini pangkat 2 dibagi 2, gitu ya. Nah, seperti yang tadi dibilang bahwa kamu harus hati-hati menuliskan ini. Ya. Artinya komputer itu akan melakukan perkalian dulu dan pembagian, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau memang belum yakin, nah, tambahkan di sini dulu. Nah, jadi P0T, P0 dikali T itu dihitungnya dulu, ya. Kemudian GT kuadrat, nah, itu dihitungnya dulu, baru dibagi 2. Nah, tuh. Ya. Bagaimana mengecek nanti hitungannya benar atau tidak yang kita masukkan di sini? Ini kamu hitung manual. Kamu hitung manual. Oh, kalau hasilnya sama, oh berarti benar kesamaan yang kamu buat di sini. Ya, menuliskannya. Ya. Atau ini boleh kamu buat setengah, misalnya tadi kan setengah. 1/2. Nah, ini kan setengah GT kuadrat. Seperti itu. Jadi ini 0,5 dikali dengan GT kuadrat. Atau dibagi 2 tadi. Ya, kamu harus cek. Nanti. Nah, seperti ini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ketikkan saja E, variabel terakhir ya. Atau boleh kamu pakai print E. Nah, di Python huruf nanti kamu cek apakah dia case sensitif atau tidak. Maksudnya seperti ini. Kalau di sini X kecil, di sini kamu X besar, apakah berjalan atau tidak, nanti kamu cek. Nah, untuk sementara kita samakan saja. Jadi ini variabel-variabel ini harus sama. Ya, ini variabel-variabel ini harus sama. Ini P0, ini T, nah, ini G dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana menjalankannya? Menjalankannya bisa kamu tekan kontrol lalu enter. Ya, atau ini. Ya. Jadi ini boleh run atau kontrol enter ya. Oke. Nah, ini dia sedang proses melakukan perhitungan ini. Nanti kalau sudah selesai ini stop. Nah, ini stop. Ini sudah dihitung berarti dengan dia selama 0 detik. Jadi X-nya itu sebesar 1,123. 1,23. Bagaimana menambahkan ini misalkan? Nah, ini. Nah, ya. Nah, jarak yang ditempuh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi ini nanti tidak kamu buat lagi di sini, kan kita sudah menggunakan kalkulator. Untuk apa lagi kamu hitung di sini? Itu ya, ini soalnya, ini jawabnya. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu cara menggunakannya.
Jadi ini soalnya, nah ini jawabnya. Bisa, paham? Ya, nah itu yang sederhana. Jadi di sini Google Colab itu berlaku sebagai kalkulator sederhana. Seperti ini. Oh, gampang, Pak, kalau cuma satu persamaan seperti ini. Ya, ini contoh yang sederhana saja. Nah, yang akan kita lakukan di komputasi itu tentunya tidak seperti ini. Ya, ini masih menggunakan bagaimana kita menggunakan Google Colab-nya. Oke, ada yang ditanya? Kalau ada yang ditanya langsung saja ya, supaya enak. Langsung dicoba, sekaligus langsung dicoba di sini. Ya. Oke, kita lanjut. Ini ya, ini sudah selesai. Kemudian, oh ya ini nanti kamu baca-baca ya, baca-baca. Nah, ini kalau di bukan di Google Colab ya, ini editornya banyak, ada Spider, ada Ninja dan sebagainya. Kalau yang offline ya, Python-nya yang offline. Tapi kalau di Google Colab seperti ini, atau Jupyter Notebook juga sama seperti Google Colab. Ya, tapi harus install manual Python-nya di komputer kita, di PC kita ya. Tapi kalau pakai Google Colab, kita tinggal pakai saja. Oke. Satu lagi selain Google Colab, kalau Google Colab drive-nya itu hanya 15 giga. Nah, ada satu lagi itu Kaggle ya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama Google seperti Google Colab juga. Nah, kalau nggak salah ini kemarin free-nya sampai 100 giga. Nah, Kaggle. Dan dia bisa share library, jadi kita bisa menggunakan, misal kita mau buat peta tapi kita tidak punya SHP atau file yang kita butuhkan, ada orang yang share, nah itu bisa kita pakai di sini. Ini Kaggle ya. Nah, nanti bisa kamu coba-coba, tapi untuk pengantar itu seperti ini dulu. Selain Kaggle juga masih banyak yang lain ya, pemrograman berbasis cloud. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Ini yang tadi, nah, masih yang tadi. Nah, ini yang Bapak jelaskan sebagai komen tadi ya. Nah ini komen. Jadi dia tidak dibacanya yang ini. Jadi di sini, nah, ya, kamu misal mau menandakan, oh P0 ini apa misalkan ya. Nah, kamu kasih tanda, kamu kasih catatan kecepatan awal ya dalam meter per sekon. Nah, ini tidak dibacanya. Ya, ini tidak dibacanya. Jadi kalau kita running masih tetap seperti itu. Tapi kalau ini kamu taruh di depan, ini kamu taruh di depan, nah, yang di belakang ini dianggapnya sebagai komen. Jadi variabel P0-nya itu tidak ada. Lihat, sebelum kita eksekusi ada tanda baris seperti ini. Jadi ini menunjukkan, oh ini ada kesalahan. Variabel P0-nya tidak ada. Kalau kita running, P0-nya masih dia baca yang tadi ya. P0-nya masih dia baca sebelumnya, nah masih ini. Nah, misalkan PX. Nah, variabel PX itu tidak terdefinisikan. Ya, karena tidak ada ya. Ya, ingat juga bahwa ketika misalkan yang tadi ini P0-nya ada tadi, kemudian kita tutup dia masih bisa jalan, dia masih membaca hasil yang sebelumnya ya. Jadi juga harus hati-hati juga, harus jeli juga ya. Jadi dia masih membaca variabel dalam memori sebelumnya. Nah, untuk membersihkannya bagaimana? Membersihkannya nih, kamu harus restart.
ya, runtime-nya. Nah, restart dulu runtime-nya, dia membersihkan variabel-variabel ini dari memorinya, dari memori komputernya. Jadi dianggapnya tidak ada. Ya, baru didefinisikan ulang. Oke, ada yang ditanya? Ayu? Ayu Melinda, Adelia? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Itu harus di enter atau gimana, Pak? Yang Atau mana? bisa Ini? antara iya ya. Oh, enggak harus. Supaya kelihatan enak saja sebagai pembatas yang mana pendefinisian variabel, yang mana persamaan. Enggak harus ya, enggak harus. Nah, itu. Enggak harus. Tapi ini jangan kamu buat di atas ini ya. Bisa. Kalau bahasa pemrograman yang lain itu bisa kamu buat ke samping terus ke samping. Ya, tapi di sini di Python atau pakai tanda ini ya. Coba saja. Oke, bisa kamu buat ke samping tapi kasih titik koma. Kalau tidak kamu buat, nah, ya, jadi ini dianggap sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi kalau kamu mau buat ke samping, pakai pemisahnya pakai titik koma. Ya, tapi kalau tidak apa-apa, tidak kasih titik koma, kamu enter ke bawah. Ini juga tidak masalah kamu kasih titik koma. Ya, jadi kodenya itu boleh kamu buat ke samping panjang, itu boleh silakan. Ya, cuman melihatnya saja pusing, bagaimana ininya. Ya, kalau codingnya sedikit seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau sudah banyak, nah, itu akan rumit melihatnya. Susah mencari apa istilahnya, tracknya susah, mengecek satu-satunya susah. Ya. Nah, jadi ini bisa kamu buat komen juga, ini proses perhitungan. Nah, seperti itu. Ya, kamu kasih tanda, oh ini cara, ini dari sini dia menghitungnya, ini pendefinisian variabel misalkan. Boleh kamu tandai sebagai pengingat. Ya, sebagai pengingat. Tuh. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu ini kamu masukkan ke bawah sini juga tidak apa-apa. Silakan saja. Ya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke ini tipe bilangan, nanti kamu baca saja. Ya. Jadi ada tipe string, ada tipe integer ya. Ada tipe float. Jadi kalau tipe string, nah ini tipe string. Ya, karakter-karakter itu tipenya string. Jadi misalkan kamu buat di sini X sama dengan, kalau kamu buat dalam tanda petik, nah misalkan 56, dia akan membaca X ini, ya. Nah, XZ lah. XZ ini sama dengan 56, tapi bukan angka, sebagai string, karakter saja. Nah, kalau kamu kalikan, misalkan XZ dikali 2, kita akan cek. Oh, bisa ya. Harusnya dianggapnya string. Stringnya jadi dianggapnya apa? Kalau di bahasa pemrograman yang lain ya, bahasa pemrograman yang lain ini dianggapnya sebagai bukan angka ya, bukan angka, itu maksudnya string. Jadi karakter biasa. Nah, tapi kalau seperti ini dianggap sebagai string. Ada bilangan float, bilangan desimal ya.
Jadi misalkan ini G, ini bilangan plot, ya, tipenya plot atau desimal ya, koma bilang koma seperti itu. Nah, untuk menggabungkan mencetak dengan string dengan integer, nah kamu pakai ini. Atau di sini kamu buat lagi misalnya. Nah misalkan itu untuk menggabungkan mencetaknya ya. Nah, jadi dia mencetak beberapa output ya. Seperti itu. Oke, nah, kemudian jangan untuk ini nanti kalau misalnya kamu ketik terus tidak kamu save-nya Ctrl S saja, nanti ketika dibuka akan hilang, tapi untuk menyimpannya Ctrl S saja. Nanti kalau kamu buka dia masih ada, termasuk dengan hasil yang ini ya. Tuh. Oke, lanjut. Kita lanjut. Ya. Nah, kita lanjut ke perulangan ya. Nah, loop. Jadi nanti yang paling banyak digunakan dalam pemrograman itu adalah looping, perulangan, loop, function, kemudian kondisional ya, if test, if else. Nah, itu ya. Jadi mungkin dalam seminggu 2 minggu ini kita akan belajar ini, kemudian input data, lalu ini tentang array ya. Nanti setelahnya baru masuk ke fisika komputasinya. Ini baru kita bagaimana menggunakan toolnya ya, alatnya. Nah, di sini ini looping. Jadi misalkan kita ingin melakukan konversi dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Nah, misalkan ini Celciusnya, kolom yang ini adalah Celciusnya, kemudian ini Fahrenheit-nya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita hitung satu-satu. Dari Celcius ke Fahrenheit berapa ya? Contohnya misalkan ini. Jadi C sama dengan minus 20. Kemudian kita hitung. F-nya itu sama dengan 9/5 dikali C plus 32. Nah, ya, ini. Nah, saya copy. Oke, biar cepat copy ya. Oke. Ini ya. Karena ada beberapa yang jalan di Google Colab, ada yang tidak. Kalau print biasa itu tidak jalan di Python Python 2.0 ya. Kalau Python 3 sudah seperti ini ya. Versi 2, Python versi 2 itu masih ini ya. Nah, ini Python 3 harus seperti ini. Nah, jadi ini kamu bayangkan saja untuk melakukan berapa nih? Ada 13. Ya. Ada 13. Ada 13 konversi yang dilakukan dari Celsius ke Fahrenheit. Untuk mengedit saja ini tadi ya. Ini tadi Bapak copy paste dari sini, kemudian ada beberapa yang tidak bisa dan ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, ini kita perbaiki satu-satu. Ya. Yang sudah familiar dengan keyboard ya mungkin cepat ya. Tapi kalau seperti kita Bapak, nah ini megang keyboard saja pakai jari 11 kan, bayangkan
Bayangkan kalau misalkan ada ini 13 ya, ini 13. Ada 100 konversi yang akan dilakukan. Bagaimana melakukannya, Agnes? Agnes Femriani. Di mana Agnes? Di copy, Pak. Di mana? Copy. Copy? Ya. Apa sih, Om? Hah? Iya, Pak. Copy mana? Copy mana? Copy mana? Mana Agnes tadi? Ada, Pak. Di copy mana Agnes? Hmm. Copy mana Agnes? Bisa ngikuti Agnes? Apa, Pak? Hah? Bisa ngikuti? Iya. Kamu pakai laptop? Pakai HP? Pakai HP, Pak. Oh ya, bagus. Iya, tapi ada, Pak, laptop ini di depan. Oke ya. Nah, bayangkan. Jadi kalau 13, nah, kita edit satu-satu. Seperti ini tadi ya. Kalau ada 100, ya, ketik 100 kali. Kalau ada 1000, nah, ketik 1000 kali. Nah, itu yang kita diloloi komputer. Nah, itu ya. Meskipun kita menghitungnya pakai komputer, tapi kita diloloi komputer. Nah, makanya di sini sebuah solusi yang mana nih? Sebuah solusi yang naib, nah, itu adalah membuat ini sebanyak berapa yang dibutuhkan. Caranya tidak cerdas, ya, tidak smart. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kalau kita running, tetap dia C-nya ini ada F-nya berapa, gitu ya. Jadi ini misalnya nah, ini Celsiusnya, kemudian ini Fahrenheit-nya, gitu ya. Nah, ini Fahrenheit-nya. Nah, bayangkan kalau mengedit sebanyak ini ya. Nah, untuk membuatnya lebih, kita melakukannya lebih apa? Lebih manusiawi, lebih enak, gitu ya. Maka ini kita buat dalam looping, ya, atau dalam perulangan, ya. Nah, itu kan seperti itu. Kenapa harus dalam perulangan? Polanya sama. Polanya kita melakukan konversi dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Kan rumusnya selalu seperti ini. Ya, kalau menghitung Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali C dikali ditambah 32. Kan selalu seperti itu. Maka ini bisa kita selesaikan dengan cara di looping, diulang. Ya, seperti itu. Nah, looping itu ada dua biasanya. Ada mode while loop, ya. Ada mode while, ada pakai for, ya. Ada pakai for, ya. Nah, kalau pakai while dia seperti ini. Nah, kita akan lihat dulu while. Jadi, nah ini ya.
Ini kita pakai looping while. Nah, contohnya, kita akan melakukan mencetak, ya, mencetak karakter atau angka, mencetak angka 1 sampai dengan 10. Atau ini sudah dibahas di pengantar ilmu komputer tentang looping ini. Sudah dibahas belum? Hah? Kan belajar ilmu pengantar ilmu komputer, Anissa? Nah, Anissa Putri. Belajar kan? Sudah tentunya looping ini kan? Sudah belum? Imam. Sudah belum, Imam? Belum, Pak. Ah, masa? Kemarin Siapa? dengan Pak Joni. Pengantar Bisa ilmu komputer. Jadi belajar apa tentang pengantar ilmu komputer? Kemarin lebih banyak ke hardware, Pak. Oke lah. Harapan Bapak sudah ini pengantar ilmu komputer ini. Jadi di sini kita tinggal pakai itu lebih cepat ya. Oke lah, kita pakai sini while ya, while, perulangan while. Ya, while tuh kalau dalam bahasa Inggris apa? Hah? Apa? Harry. Apa Harry while itu? Ban, roda. Hah? Yang lain selain kata benda. Kan ban itu kan kata benda. Kata sifat. Oke lah, nanti kamu cek ya, kamu cek. Nah, misal variabel angka sama dengan 10. Ya. Kemudian while angka lebih dari 0. Titik 2. Nah, ini. Print angka. Kemudian angka sama dengan angka min 1. Coba kamu perhatikan di sini. Ya. Pertama, kita definisikan angkanya sama dengan 10. Ya, 10 angkanya. Nilainya 10. Nah, while angka lebih dari 0. Jadi maksudnya selama angkanya lebih dari 0, maka cetak angka. Ya. Di bawah sini kita tambahkan ini. Angka sama dengan angka min 1. Maksudnya angka yang baru sama dengan angka yang lama dikurang 1. Paham? Tuh ya. Nah, jadi di sini angkanya sama dengan 10. Ini kan kita buat dulu angkanya sama dengan 10. Nah, dia akan mengecek di sini. While angka lebih dari 0. Jadi selama angkanya lebih dari 0. Nah, tadi angkanya 10 kan? Lebih dari 0 tidak? Lebih. Kalau lebih dari 0, maka dia akan melakukan yang di dalam ini ya. Nah, ini. Perhatikan. Ini ada titik 2. Ini kamu enter, nanti dia masuk sendiri. Ada tab. Jadi ada masuk ke sana ya. Kalau dalam bahasa pemrograman yang lain,
misalnya di PHP atau di Java atau di C dia pakai ini. Dia pakai kurung berawal ya. Menandakan bahwa yang di dalam kurung berawal itu akan diulang selama while ini. Tapi kalau di Python ya, dia pakai tab. Nah, dia pakai tab ini. Jadi kalau misalnya kamu buat di sini yang baris baru di bawahnya sejajar dengan while ini, misalnya angka sama dengan 30. Nah, yang angka sama dengan 30 baris ke-6 ini itu tidak termasuk dalam looping. Ya, tapi kalau kamu masukkan seperti ini, dia masuk dalam looping. Ya, itu perhatikan. Baik for nanti atau while atau if itu juga sama. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi angkanya tadi sama dengan 10. Nah, dia akan mengecek apakah angkanya lebih dari 0, ternyata iya. Maka dia akan cetak 10. Ya. Dia akan cetak 10. Nah, kemudian supaya ini terpenuhi kondisinya, kalau ini tidak dibuat, dia akan terus mencetak terus terus. Ya, jadi kalau mau mengecek ketahanan komputer, buat kode, buat looping pakai while itu jalankan. Nah, seberapa tahan komputermu? Ya, tapi Bapak sarankan tidak dicoba. Nah, agak rusak ulo laptop kamu, marah ulo kan. Ya, jadi artinya dalam menggunakan looping while itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi kodenya harus hati-hati ya. Kalau tidak, misal kita sudah pakai while, kemudian kita running, nah, kita tidak mengecek lagi codingnya, terus kita tinggal kemana karena akan melakukan perhitungan yang lama kan, sudah ini kita tinggal kemana, gitu. Nah, dia terus menghitung, hitungan tidak selesai, komputer mati. Itu maksudnya ya. Jadi hati-hati. Kayak while itu hati-hati. Nah, jadi kita harus mendefinisikan ini angka sama dengan angka min 1. Supaya apa? Supaya angka ini nanti berkurang. 1 berkurang 1 sehingga dia suatu saat akan mencapai 0. Nah, kalau angkanya sudah sama dengan 0, ya, kalau angkanya sudah sama dengan 0, dia akan ngecek ke sini. Angka sekarang sama dengan 0. Apakah angkanya lebih dari 0? Tidak. Nah, kalau tidak, dia selesai perhitungannya. Ya, jadi ini, angka sama dengan 10, pertama akan dicetak angka. Kemudian angkanya dikurangi 1. Tercatat angka sekarang itu adalah 9. Naik lagi di sini, diceknya apakah angka kurang lebih dari 0? Ya, masih 9 tadi kan? Dicetak lagi 9. Kemudian dikurangi 1 lagi. Angkanya sekarang 8. Naik lagi ke sini terus sampai terakhir angkanya sama dengan 1. Ya. Dikurangi 1, 0, naik ke sini. Oh, ternyata tidak, maka dia selesai. Ya, misal di sini. Nah, misal di sini kita buat print. Nah, selesai. Nah, ya. Kalau kita running, nah, ya, pertama dia akan cetak 10. Nah, di bawah sini dia akan kurangi 1. Ya. Nanti naik lagi 9. Dia cetak lagi 9. Kurangi 1, naik lagi. Dicetak 8, dikurangi terus sampai 1. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanya? Pak, katanya kan mencetak 1 sampai 10, ngapa 10 dari 1? Hah? Gimana Harry idenya? Kalau ini dibalik? Kalau nak dibalik Pak itu kan ada angka, kita ganti 1. Nah, terus pas di bawah 6 baris 5 itu angka sama dengan angka plus 1. Angkanya diganti 1. Iya, ini yang ganti 1. Yang Terus? baris 5 angka plus 1. Angka plus 1.
Ah, Coba kamu cek. Jalan nggak nanti dia? Coba. Tanpa di running, jalan nggak? Ada lagi nggak yang dibenerin? Kalau di sini angkanya sama dengan 1 ya. Nah, while angka lebih dari 0, oke 1. Terus print angka 1. Terus angka sama dengan plus 1, 2. Lebih dari 0 juga, terus dicetak. Ketika sama dengan 10, apakah dia berhenti? itu Nah, enggak. Sampai 100 berhenti enggak? enggak, karena Nah, nilainya itu lebih dari 0. Jadi harus ah, dibuat di bagi baris ketiga tuh while itu angka lebih kecil dari 11 atau ya itu. gimana? Di- Angka Angka lebih kecil dari 11. lebih kecil dari 11. Kurang dari ya? Ya, kurang dari. Oke, ini. Ya, Pak. Oke, kita akan cek. Nah, itu ya. Oke, yang lain bisa mengikuti? Gede ya. Nah, itu idenya. Kita pakai while. Nah, kita kembali ke permasalahan di sini. Nah, kita akan melakukan konversi dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, kalau kamu cek di sini, nah, nih, lihat di sini, ini benar 15 ya. Di copy tadi berapa? Oh, 20 ya. Nah, ini 20 tadi ya. Nah, kalau kamu cek di sini, C-nya itu bertambah 5. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, terus gitu kan. Sampai C-nya sama dengan 40. C-nya sama dengan 40. Nah, kita bisa ulang. Nah, nanti kamu pindahkan di sini, kamu coba ya. Coba. Nah, ini. Nah, pertama C-nya sama dengan minus 20. Kemudian DC-nya itu sama dengan 5. Increment C-nya, penambahannya. Nah, karena kondisi terakhir tadi sama dengan mana tadi? Sama dengan 40. Nah, ini kan. Karena kondisi terakhir itu sama dengan 40, di bawahnya 35 terus ke sana. Nah, maka di sini diulang while C kurang dari sama dengan. Nah, kalau kamu buat kurang dari 40, 40-nya tidak termasuk. Tapi kalau kurang dari sama dengan 40, 40-nya termasuk. Ya. Ini. C kurang dari sama dengan 40. Maka lakukan perhitungan konversinya. F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Nah, ini cetak print C. Ya. Kemudian supaya C-nya nambah ya. Nah, C sama dengan C yang lama, ini C yang lama ditambah DC. DC-nya tadi ini. Nah, jadi ini ya. Seperti ini. Hati-hati kalau kopi ya. Nah, ada tanda petik atas itu berbeda formatnya. Ya, hati-hati. Makanya sebenarnya tidak disarankan untuk di copy. Sarankan untuk diketik. Kalau dalam proses belajar ya.
Dalam proses belajar, kamu harus ketik supaya kamu terbiasa. Dengan perintahnya, kamu tahu ininya. Ini seperti yang ini tadi. Kalau kamu ketik while ini titik 2, kamu enter, dia akan masuk sendiri. Tapi kalau kamu copy paste yang ini tadi, mana tadi? Nah, ini. Nah, lihat setelah while, nah, dia di sini posisinya. Nah, kalau kamu ketik tadi, dia akan seperti ini. Dan kalau kamu tidak tahu, ya running saja. Nah, nanti ribut error. Nah, Pak, error di mana? Padahal copy paste. Jadi kalau dalam proses pembelajaran, Bapak sarankan untuk tidak di copy paste, diketik saja. Supaya paham, supaya sense codingnya terasa. Ya. Oke, nah ini. Ya, kalau seperti ini, nah, dia tidak ada yang looping. Ya, dan akan terus errornya. Tapi kalau misalkan ini tadi kamu buat, ini buang. Nah, dia langsung masuk di sini. Ya. Nah. Kemudian ini juga sama. Ya. Nah. Tuh, ya. Minus 20, Fahrenheit-nya minus 4, dan seterusnya. Seperti ini. Oke, bisa? Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Imam? Bisa, Imam? Insya Allah, Pak. Allah. Nur Hasanah? Insya Allah bisa, Pak. Saya harus dicoba ya. Harus dicoba. Kemarin Bapak sering nyumpai di fisika kuantum kemarin. Jadi Bapak sumpai, kalau yang galak nyubo, galak ngetes, galak belajar, Bapak sumpai bisa. Kalau tidak galak, Bapak sumpai tidak bisa. Ini juga sama. Jadi kalau cuman dengar baik, karena komputer, belajar komputer ini harus dipraktekkan. Nggak bisa tidak. Kalau tidak dicoba, Bapak sumpai tidak bisa. Mungkinlah belajar sampai kemana, Bapak sumpai tidak bisa kalau tidak dicoba. Tapi kalau dicoba, walaupun error, walaupun apa, dicoba terus, Bapak sumpai bisa. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Oke, kemudian ada pengecekan ini boolean. Kalau di sini disebut dengan boolean. Nah, ini kalau sama dengan yang ini tadi, mana tadi? Kalau ini angka sama dengannya cuma 1, ini mengisi variabel angka dengan 1. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau angka sama dengan 1, ini maksudnya mengisi variabel angkanya dengan 1. Ya. Tapi kalau kamu buat angka sama dengannya 2 kali 1, ini mengecek apakah angka ini sama dengan 1. Ya, mengecek apakah angka ini sama dengan 1. Ya. Jadi misalkan seperti ini. A sama dengan 2. Ya. Ini kita cetak print A. Ya. Lalu
B sama dengan ini, print A sama dengan 2. Nah, ini ya. Jadi dia akan mengecek kalau angkanya benar, maka dia true gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita buat B sama dengan 3. Nah, jadi yang sama dengan 2 ini dia akan membandingkan, ya membandingkan, lebih tepat membandingkan. Apakah A itu sama dengan B? Ya. Kalau di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, tidak sama dia, maka kembaliannya false. Salah. Jadi A itu tidak sama dengan B. Tapi kalau di sini kita buat 2 atau A-nya kita isi 3 tadi, maka dia akan mencetak benar bahwa A itu sama dengan B. Ya, jadi yang sama dengannya 2 kali itu membandingkan nilai A dan B. Kalau yang sama dengannya sekali itu mengisi nilai. Ya, mengisi nilai. Nah, begitu juga untuk yang lain. Nah, ini ya. Nih, tidak sama dengan. Jadi tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan. Lebih besar sama dengan. Lebih dari, kurang dari. Ya. Kalau yang slash sama dengan ekivalen. Apa ini? Apa ini maksudnya? Nanti kamu cek ya. Nah, yang sering dipakai di boolean itu adalah yang ini. Sama dengannya 2 kali, kemudian tidak sama dengan, nah, tanda seru itu tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Jadi misalnya ini, nah B-nya sama dengan 3. Nah, apakah A-nya itu kurang dari sama dengan B? Ya, A-nya 2, B-nya 3. Apakah A-nya lebih besar sama dengan B? Salah. Ya. Apakah A tidak sama dengan B? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Aditya, kalau yang ini, nomor 4. Keluarnya apa? Apa? M Aditya? Salah, Pak. Salah. Oke, kita cek. Ya. Salah atau benar? Kalau pasing baik ngomong. Nggak perhatikan nanti dari tadi ya. Apakah A tidak sama dengan B? Iyalah, A-nya 2, B-nya 3. Ya tidak sama dengannya. Maka true. Misalnya. Ya. Tuh ya, itu boolean. Nah, jadi perhatikan. Ya. Kemudian apalagi itu while ya. Oke, ada yang ditanya while itu? Ada yang ditanya while? Lanjut. Bagaimana? Lanjut. Rindi. Lanjut. Oktaviana.
Di mana, Okta? Di kosan, Pak. Di kosan. RA Nadira? Lanjut? Lanjut ya? Oke, kalau lanjut, kita lanjut. Siva Adenia, lanjut. Ya, Pak. Nian. Kalau kepala panas ngomong. Pak jadilah dulu. Malah banyak juga yang off cam, nggak tahu apa dia off cam ini. Kalau banyak off cam kita online, kita offline bela. Ya. Supaya kelihatan lebih serius ya. Kalau enggak kelihatan serius. Ya. Minimal kelihatan serius datang, ini kan. Kalau online setengah-setengah. Walaupun ada namo, enggak tahu. Ya. Oke, kita lanjut ke apa di sini? List. List itu atau nanti dulu lah list. Atau boleh juga list. Ya. List itu daftar ya. Daftar yang terurut. Ya, kalau daftar terurut enggak? Kalau daftar terurut enggak? Nah, pokoknya list itu daftar ya. Daftar. Daftar bagaimana, Pak? Misal. Nah, misal kita tidak melakukan increment di sini. Ya, di sini kita tidak melakukan increment. Nah, kita tidak menambahkan dari minus 20 selalu ditambah 5. Tambah 5, tambah 5, sampai nanti kondisinya sampai 40. Nah, kita tidak ingin melakukan itu, misal. Ada cara lain ya. Caranya dari minus 15 sampai 40, kita buat dalam daftar. Nah, yang nanti yang kita sebut sebagai list. Ya. List. C, bagaimana menuliskannya list? Ya, buatkan saja C sama dengan kurung siku, ditandai dengan kurung siku. Ya. Nah, nilainya bagaimana, Pak? Nilainya kita masukkan dalam sini. Jadi minus 20, pemisahnya itu adalah koma. Minus 15, koma, minus 10, koma, minus 5, nah, dan seterusnya. Kemudian 0 misalnya. Itu ya. Nah, list. Ini namanya list. Nah, kalau kita cetak, nah dia seperti ini. Nah, minus 20 itu di urutan berapa? Di urutan pertama. Tapi dia ditandai dengan indeks ke 0. Nah, jadi yang di dalam ini itu indeks ya. Jadi kalau kita C0 itu nanti keluarnya yang ini. Ya. Panjangnya sama dengan 5. Ini kan 5 kan? 1 2 3 4 5. Indeksnya paling tinggi adalah 4. Kenapa 4? Dia dimulai dari 0. Jadi selalu dimulai dari 0 indeksnya ya. Jadi indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4. Jadi kalau C4, nah, hasilnya adalah 0. Nih, karena dia mencetak yang ini. Kalau C5 bagaimana? Coba. Nah, ini list index out of range. Indeksnya keluar batas. Yang 5 ini keluar batas. Jadi tidak ada indeks 5 itu. Kenapa? Indeks tertinggi itu adalah 4. Ya. Nah, itu.
saya. Nah, itu indeks list ya. Nah, kita bisa menggunakan ini tadi dalam bentuk list. Jadi yang kita ulang nanti adalah si listnya. Ya. Nah, kita cek di sini. Mana di sini udah pakai ada? Entah belum, hanya pengantar saja. Oke, hanya pengantar saja ya untuk perulangan loop. Oke, dia hanya pengantar untuk perulangan loop. Oke, berarti ini list. Nah, kita akan masuk ke perulangan yang menggunakan for ya. Nah, kalau tadi menggunakan while, nah kita sekarang menggunakan for. Ya. Prinsipnya sama dengan while ya. Prinsipnya sama dengan while. Hanya saja kalau perulangan while itu lebih banyak nanti digunakan untuk perulangan yang kondisinya kita tidak tahu berapa kali ngulangnya. Ya. Jadi kita tidak tahu berapa kali itu harus diulang, tapi kita tahu kondisi berhentinya. Itu perulangan while. Kalau perulangan for, kita sudah tahu berapa kali itu diulang. Ya. Jadi sekali lagi, kalau perulangan while itu kita tidak tahu berapa banyak itu diulang, tapi kita tahu kondisi berhentinya. Kita harus tahu kondisi berhentinya. Kalau perulangan for, kita sudah tahu berapa banyak itu akan diulang. Ya, seperti yang ini tadi, nah, kita tidak tahu berapa banyak dia mengulangnya. Tapi kondisinya yang jelas ketika C-nya kurang dari sama dengan 40 itu terus diulang. Ketika lebih dari itu dia tidak diulang lagi. Nah, kita tidak tahu berapa kali perulangannya. Tergantung dengan increment yang ini. DC ini kan. Nah, kalau incrementnya 10 dari minus 20 sampai 40, berapa? Berapa kali diulangnya? Coba. Berapa kali diulangnya? Kalau incrementnya 3, kan tidak tahu berapa kali diulangnya kan? Nah, tapi kondisinya harus tahu ini. Ya, kondisi berhentinya harus tahu kalau perulangan while. Tapi kalau perulangan for, ya, kalau perulangan for, kita sudah tahu berapa banyak itu akan diulang. Contoh misalkan ini. Ya, kita akan mencetak semua nilai C ini satu persatu. Berapa nilai yang ada di dalam list C ini? Ada 5. Maka perulangannya akan diulang sebanyak 5 kali. Kita sudah tahu. Ya. Maka perulangannya ini for I. Misal I ini hanya indeks saja. Boleh silakan pakai variabel yang lain. Apa X atau apa terserah ya, ini hanya variabel saja. I sama dengan for I in ring. Ya. Di dalam 5. Jadi untuk I di dalam 5. Ya. Defaultnya I-nya itu mulai dari 0. Jadi perulangan for itu nambahnya selalu 1. Perulangan for itu nambahnya selalu 1. Mulai dari 0. Ya, perulangan for itu nambahnya selalu 1 mulai dari 0. Nah, jadi selama I-nya di bawah 5, nah, maka dia terus diulang. Nah, print I. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 5 kali dia diulang.
Ya. Atau kalau C-nya sudah panjang sekali, nah, kita bisa gunakan apa ya, len ya, len C. Nah, panjang C. Ya, panjang C-nya itu sama dengan 5 ya. Len C. Ini ya. Nah, ini panjang C-nya 5. Ya. Itu ya. Atau kita ingin perulangan tertentu dari 3 sampai 5. Nah, ini saja dia 3 dan 4. Tapi default-nya itu kalau ini tidak kamu buat, default-nya itu dari 0. Ini dari 0. Increment-nya itu 1. Penambahannya itu selalu 1. Nah, itu kalau perulangan for, ya. Nah, ini indeks yang kita cetak tadi. Kemudian kalau C yang ini tadi kan kita mengaksesnya C indeks keberapa? I ini menyatakan indeksnya, atau ini Bapak ubah saja ya, IDX. Nah, indeks. Ya. Kita akan cetak C dengan indeks berapa? C dengan indeks ke IDX. Nah, ya ketika IDX-nya 0, ini. Ketika IDX-nya 1, dia ini. Ketika IDX-nya 2, dia ini, dan seterusnya. Nah, ini buang saja. Nah, ini kan. Jadi minus 20, ini, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, itu perulangan for. Jadi sekali lagi, kalau perulangan while itu kita tidak tahu berapa banyak itu akan diulang. Tapi yang harus kita tahu kapan kondisi harus berhentinya. Ya. Kalau perulangan for itu perulangan yang kita sudah tahu berapa kali itu akan diulang. Nah, kapan penggunaannya, Pak? Ya tergantung. Tergantung kondisinya tadi. Ketika kita tidak tahu berapa banyak akan diulang, nah kita menggunakan while. Tapi ingat, harus tahu kapan kondisi berhentinya. Nah, kalau perulangannya sudah tahu kita, ya mending pakai for saja. Nah, misalkan Bapak ingin acak nilai di kelas ganjil. Nah, Bapak kan sudah tahu berapa banyak nilai yang berapa banyak siswa yang ada di kelas ganjil. Ya diulang saja, pakai for. Lebih enak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kebanyakan perulangan itu pakai for, tapi tidak harus selalu pakai for. Ya. Pakai while ketika ketika banyaknya perulangan kita tidak tahu, pakai itu perulangannya pakai while, ya. Oke. Ini perulangan pakai for. Nah, CI sama dengan ini. Nah, kalau kita menggunakan ini tadi, nah, tinggal pakai saja ini. Nah, F sama dengan 9/5 dikalikan C. C yang mana? Nah, karena C di sini kita buat sudah sebagai list, nah, kita harus tandakan ini C-nya harus satu-satu. Nah, bagaimana C satu-satu? Ya, dikasih indeks. Nah, ya. Sini. Nah, jadi minus 20 dapatnya minus 4 dan seterusnya. Oke? Bisa? Bisa ngikuti? Bisa dicoba? Bisa dicoba?
pun yang di list tadi kita bisa menggunakan while. Boleh pakai while. Ya, silakan. Bisa dicoba? List ya, list. List itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, ya, bisa 4 dimensi tergantung keperluan. Nanti list 2 dimensi bentuknya seperti ini tadi. Nah, kalau list 2 dimensi, ini 1 dimensi, ini 1 dimensi ya. Kalau 2 dimensi nanti bentuknya kolom dan baris, jadi dalam bentuk matrik. Ya, kalau 3 dimensi menambah 1 ruang lagi. X, Y, Z, kalau 4 dimensi dia nambah lagi, nah itu tergantung dengan itu ya. Supaya Pak kenapa tidak C1, C2, C3? Boleh seperti itu, tapi akan banyak pendefinisian variabel. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi semua nilai ini kita tampung dalam variabel C. Nah, itu list idenya. Semuanya kita tampung dalam variabel C. Kenapa tidak dibuat satu-satu? Ya tadi boleh dibuat satu-satu. Tapi kalau misalnya ada 1000 variabel, nah kamu harus definisikan 1000 variabel A1 sampai A1000. Nah, terlalu banyak variabelnya. Nah, kalau kita buat list, variabel yang cuma satu, tapi isinya banyak. Ya, tapi isinya banyak. Jadi kalau kamu ada buah rambutan, nah, kamu bawa buah rambutannya satu-satu sebanyak 1 keranjang. Boleh tidak? Boleh. Tapi akan banyak ulangannya kan. Nah, ambil dari batang satu-satu. Nah, cara sederhana itu kamu masukkan ke dalam keranjang. Nah, keranjang itulah list. Ya, daftar. Nah, kamu tinggal bawa 1 keranjang saja pakai C. Ya. Oke, ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Putri Melian. Mana Putri Melian? Ada yang ditanya? Kalau tidak, kita cukupkan sampai sini ya. Jadi kamu cek lagi, diulang lagi bagaimana menggunakannya. Kalau komputer, kalau tidak diasah, nah itu nggak bisa ya. Kalau kamu biarkan seperti itu saja, ya dia akan berakhir situ. Seperti itu saja. Oke ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita sambung minggu depan ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.